Ukuran simpangan atau penyebaran data. Selanjutnya teman-teman, ukuran simpangan atau penyebaran data yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan. Jangkauan yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumus untuk mencari jangkauan terdiri dari dua. Yang pertama, jangkauan untuk data tunggal yaitu J sama dengan X max dikurang X min, di mana J sama dengan jangkauan, X max sama dengan data terbesar, dan X min sama dengan data terkecil. Yang kedua, jangkauan data kelompok, di mana J sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurang dengan nilai tengah kelas terendah. Berikut contoh soal jangkauan. Diketahui data nilai ulangan berikut adalah 70, 73, 65, 86, 72, 78. Ditanya, jangkauan dari data nilai ulangan berikut adalah. Nah, pertama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar menjadi 65, 70, 72, 73, 78, 86. Nah, di sini kita dapat mengetahui data terkecilnya adalah 65 dan data terbesarnya adalah 86. Maka J sama dengan X max dikurang X min. J sama dengan 86 dikurang 65. J sama dengan 21. Jadi, jangkauan dari data nilai ulangan berikut adalah 21. Selanjutnya teman-teman, untuk ukuran simpangan atau penyebaran data yang kedua adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Di bawah ini terdapat rumus jangkauan interkuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana QR adalah jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui untuk rumus kuartil bawah data tunggal yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung, di mana Q1 sama dengan kuartil bawah, N sama dengan banyaknya data. Di sini juga terdapat rumus kuartil bawah untuk data kelompok, yaitu Q1 sama dengan TBI ditambah buka kurung 1/4 N dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P, di mana Q1 sama dengan kuartil bawah, TBI sama dengan tepi bawah kuartil KI, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FKI sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil KI, FI sama dengan frekuensi kuartil KI, dan P sama dengan panjang interval kelasnya. Selanjutnya, perlu juga untuk teman-teman ketahui rumus untuk kuartil atas data tunggal yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung, di mana Q3 adalah kuartil atas dan N sama dengan banyaknya data. Di sini juga terdapat rumus kuartil atas untuk data kelompok yaitu Q3 sama dengan TBI ditambah buka kurung 3/4 N dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P, di mana Q3 sama dengan kuartil atas, TBI sama dengan tepi bawah kuartil KI, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FKI sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil KI, FI sama dengan frekuensi kuartil KI, dan P sama dengan panjang interval kelasnya. Frekuensi kuartil KI dan P sama dengan panjang interval kelasnya. Berikut contoh soal jangkauan interkuartil. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut yaitu 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar menjadi 20, 25, 30, 30, 30, 35,
35, 40, 45, 45, 50. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah dari data ini. Nilai tengah atau Q2 data ke sama dengan 11 ditambah 1 per 2. Kenapa 11? Karena jumlah datanya ada 11 data. Maka 11 ditambah 1 per 2 sama dengan 6. Data ke-6 adalah 35 sebagai Q2. Selanjutnya di sisi kiri terdapat angka 20, 25, 30, 30, 30. Nilai tengahnya adalah 30 sebagai Q1. Kemudian pada sisi kanan terdapat angka 35, 40, 45, 45, 50. Nilai tengahnya adalah 45 sebagai Q3. Maka QR sama dengan Q3 dikurang Q1. QR sama dengan 45 dikurang 30. QR sama dengan 15. Jadi jangkauan interkuartil dari data di atas adalah 15. Berikut contoh soal jangkauan interkuartil. Tentukan jangkauan interkuartil dari data tabel di bawah ini. Untuk penyelesaiannya, di langkah pertama, kita harus menentukan Q3 dari tabel data kelompok di samping. Jumlah data di samping adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 40. Letak kuartil atas atau Q3-nya itu berada di 3/4 bagian data. Sehingga 3/4 dikali dengan jumlah data frekuensi yang telah kita jumlahkan tadi, yaitu berjumlah 40 sama dengan 30. Selanjutnya perhatikanlah tabel di bawah ini. Di sini terdapat satu penambahan tabel lagi untuk tabel frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi di suatu kelas ditambah jumlah semua frekuensi di kelas sebelumnya. Di kelas frekuensi pertama terdapat angka 4. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10, 10 ditambah 8 sama dengan 18, 18 ditambah 10 sama dengan 28, 28 ditambah 8 sama dengan 36, 36 ditambah 4 sama dengan 40. Nah, tadi kita telah mengetahui letak kuartil atas atau Q3-nya itu berada di angka 30. Maka frekuensi kumulatif yang memuat angka 30 berada di frekuensi kumulatif 36. Berarti di kelas inilah letak kuartil atas atau Q3-nya. Sehingga kuartil atasnya atau Q3 adalah Q3 sama dengan TBI ditambah buka kurung 3/4N dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P. Q3 sama dengan TBI. TBI adalah tepi bawah kuartil ke I, yaitu di 70. Maka 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. Ditambah buka kurung 3/4N. N adalah jumlah datanya yaitu 40. Dikurang FKI yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke I, yaitu 28 per FI. FI adalah frekuensi kuartil ke I-nya, yaitu 36. Tutup kurung dikali P. P adalah panjang kelas, yaitu 5. Q3 sama dengan 69,5 ditambah buka kurung 30 dikurang 28 per 36 tutup kurung dikali 5. Q3 sama dengan 69,5 ditambah buka kurung 2 per 36 tutup kurung dikali 5. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 0,28. Q3 sama dengan 69,78. Selanjutnya teman-teman, di langkah 2 kita akan menentukan kuartil bawah atau Q1-nya. Untuk jumlah data tadi telah diketahui berjumlah 40. Kemudian untuk letak kuartil bawah atau Q1 berada di 1/4 bagian data, sehingga 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Maka frekuensi kumulatif yang memuat angka 10 berada di frekuensi kumulatif 10. Berarti di kelas inilah letak kuartil bawah atau Q1-nya. Sehingga kuartil bawah atau Q1 adalah
Q1 sama dengan TBI ditambah buka kurung 1/4N dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P. Q1 sama dengan 54,5 ditambah buka kurung 1/4 dikali 40 dikurang 4 per 10 tutup kurung dikali 5. Q1 sama dengan 54,5 ditambah buka kurung 10 kurang 4 per 10 tutup kurung dikali 5. Q1 sama dengan 54,5 ditambah buka kurung 6 per 10 tutup kurung dikali 5. Q1 sama dengan 54,5 ditambah 3. Q1 sama dengan 57,5. Maka jangkauan interkuartil atau QR sama dengan Q3 dikurang Q1. QR sama dengan 69,78 dikurang 57,5. QR sama dengan 12,28. Jadi, jangkauan interkuartil dari data tabel di atas adalah 12,28. Nah, teman-teman, untuk simpangan atau penyebaran data yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau yang disebut dengan jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Di bawah ini terdapat rumus dari simpangan kuartil, yaitu Q_D sama dengan 1/2 dikali buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung, di mana Q_D sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Berikut contoh soal simpangan kuartil. Diketahui data sebagai berikut, yaitu 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 8, 9, 6. Ditanya, tentukanlah simpangan kuartil dari data di atas. Pertama, kita harus mengurutkan dahulu data dari yang terkecil ke terbesar menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tengah dari data tunggal ini. Q2 data ke sama dengan 11 ditambah 1/2. Kenapa 11? Karena jumlah datanya ada 11. Maka 11 ditambah 1/2 sama dengan 6. Data ke-6 adalah 6 sebagai Q2-nya. Kemudian pada sisi kiri terdapat angka 4, 4, 5, 5, 6. Nilai tengahnya adalah 5 sebagai Q1. Kemudian pada sisi kanan terdapat angka 7, 7, 7, 8, 9. Maka nilai tengahnya adalah 7 sebagai Q3. Sehingga simpangan kuartil atau Q_D sama dengan 1/2 dikali buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Q_D sama dengan 1/2 dikali buka kurung 7 dikurang 5 tutup kurung. Q_D sama dengan 1/2 dikali 2. Q_D sama dengan 1. Jadi simpangan kuartil data di atas adalah 1. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran materi yang ketiga. Selanjutnya teman-teman bisa mengakses evaluasi pada bagian yang telah disediakan. Terima kasih.